Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba latihan soal sumatif tengah semester genap untuk kelas 8, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Berikut ini adalah politisi pemerintahan Kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik bahwa pemerintah Kerajaan Belanda itu ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda atau Indonesia, kecuali A. Baron van Hove, B. Frans van de Putte, C. Mr. C.T. van de Venter, atau D. Cornelis de Houtman. Jawaban yang tepat jelas D. Cornelis de Houtman itu orang yang pertama kali tiba di Nusantara. Soal nomor 2. Kebijakan politik Belanda yang memberikan kesempatan kepada Bumi Putra untuk mengenyam pendidikan agar menjadi tenaga terampil dan terlatih itu disebut dengan A. Politik etis, B. Politik pendidikan, C. Politik adu domba, atau D. Politik perbaikan. Jawabannya adalah A. Karena desakan dari 3 tokoh polisi yang tadi nomor 1, maka pihak Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901 yang memberikan kesempatan pada Bumi Putra untuk mengenyam pendidikan. Soal nomor 3. Berikut ini adalah 3 bidang utama dari politik etis, kecuali A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Pertanian, atau D. Kependudukan. Jawabannya adalah B. Politik etis itu menyasar 3 bidang utama, ada pendidikan, pertanian, dan kependudukan. Soal nomor 4. Kongres Pemuda pertama itu terjadi pada A. 30 April sampai 2 Mei 1926, atau B. 29 April sampai 2 Mei 1926, atau C. 30 April sampai 1 Mei 1926, atau D. 29 April sampai 1 Mei 1926. Jawaban yang tepat adalah A. Pada waktu itu, organisasi masih bersifat kedaerahan, namun akhirnya muncul kesadaran dari para tokoh pemuda bahwa pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Kesadaran ini dicoba diwujudkan itu dengan melaksanakan Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Soal nomor 5. Dari Kongres Pemuda pertama, lahirlah sebuah organisasi yang bernama A. Budi Utomo, B. Perhimpunan Indonesia, C. Indische Party, atau D. Semua salah. Ini semuanya salah ya. Karena yang benar itu adalah Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Soal nomor 6. Kongres Pemuda kedua itu terjadi pada tanggal A. 27 sampai 28 Oktober 1926, atau B. 27 sampai 28 Oktober 1927, atau C. 27 sampai 28 Oktober 1928, atau D. 27 sampai 28 Oktober 1929. Jawaban yang tepat adalah C. Ini tinggal dihafalkan ya, kalau Kongres Pemuda 2 itu terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Soal nomor 7. Dari hasil Kongres Pemuda kedua, lahirlah Sumpah Pemuda yang ditulis oleh A. Sugondo, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, atau D. W.R. Supratman. Jawaban yang tepat adalah B. Naskah Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo. Soal nomor 8. Apabila kita membuat sebuah mind mapping tentang alur Sumpah Pemuda, maka untuk mengisi nomor 2 yang tepat adalah
A. Lahirnya generasi terpelajar. B. Konsolidasi organisasi kepemudaan. C. Tumbuhnya kesadaran sebangsa dan setanah air. Atau D. Organisasi pergerakan dan kepemudaan. Jawabannya adalah C. Nah, ini tinggal dihafalkan nih. Siapa tahu keluar ya, kita nggak tahu. Kalian bisa hafalkan alurnya nih. Kalau kita ringkas, akan seperti ini mind mappingnya. Soal nomor 9. Sinta selaku ketua OSIS di sekolah itu sangat bijaksana dan menganggap semua organisasi yang ada itu penting agar terwujudnya visi dan misi sekolah. Sinta tidak pernah menganggap OSIS adalah organisasi yang paling baik di sekolah. Sikap Sinta itu merupakan salah satu nilai luhur dari Sumpah Pemuda, yaitu A. Persatuan, B. Cinta tanah air, C. Rela berkorban, atau D. Menghargai perbedaan. Jawabannya adalah A. Sinta yang menganggap semua organisasi itu sama pentingnya bagi terwujudnya visi misi sekolah dan tidak menganggap OSIS paling baik daripada organisasi lain berarti telah menanamkan nilai persatuan. Karena jika Sinta berpikiran bahwa OSIS yang terbaik, maka akan terjadi perpecahan di antara organisasi di sekolah. Soal nomor 10. Sebagai seorang pelajar yang menjunjung tinggi nilai rela berkorban, apabila kalian duduk di dalam bus dan melihat ada ibu hamil berdiri, sikap yang tepat adalah A. Meminta penumpang di sebelah untuk berdiri agar ibu hamil bisa duduk, ataukah B. Bodoh amat, ataukah C. Pura-pura tidur, ataukah D. Menawarkan tempat duduk kita dan mempersilahkan ibu hamil untuk duduk. Ini gampang banget ya. Udah jelas, jawabannya D. Kalau ada yang salah, ya keterlaluan. Soal nomor 11. Ragam kebudayaan yang lahir dari bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang berkarakteristik A. Religius, B. Persatuan, C. Mufakat, atau D. Keadilan sosial. Jawabannya adalah A. Sejak dahulu, bangsa Indonesia itu adalah bangsa religius. Nilai-nilai religio ini kemudian terkristalisasi menjadi Pancasila. Nah, Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Soal nomor 12. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat seni pertunjukan tradisional yang syarat akan falsafah, etika, dan pelajaran hidup orang Minang. Seni tersebut dikenal dengan A. Terbang Gede, B. Nataki, C. Megibung, atau D. Randai. Jawabannya D. Randai itu dari Minangkabau, sedangkan Terbang Gede dari Serang, Banten. Megibung dari Karangasem, Bali, dan Kolonataki dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Soal nomor 13. Batik merupakan salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Salah satunya adalah batik Wahyu Tumurun yang syarat akan makna. Di antara banyak makna di dalamnya, ada yang disebut sawang yang menyimbolkan A. Sayap malaikat, B. Simbol kemuliaan, C. Simbol waktu fajar, atau D. Simbol perbuatan baik. Jawaban tepat adalah C. Nah, itu ada banyak nih, ada 6 ya. Kalian bisa baca di sini maknanya dari motif batik Wahyu Tumurun. Soal nomor 14. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Itu merupakan isi dari A. Pasal 32 ayat 1, B. Pasal 32 ayat 2, atau C. Pasal 32 ayat 3, atau D. Pasal 32 ayat 4. Jawabannya adalah B. Ini tinggal dihafalkan saja ya. Gambar di bawah ini merupakan kesenian tradisional bernama titik-titik dari daerah titik-titik. Apakah A. Reog dari Ponorogo,
B. Wayang kulit dari Jawa, C. Betutu dari Bali, atau D. Barongsai dari Tiongkok? Jawabannya adalah A. Jelas ya. Itu udah jelas, nggak perlu dibahas juga nih. Soal nomor 16. Buuh Rawe adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari A. Sulawesi Utara, B. Sulawesi Barat, C. Sulawesi Selatan, atau D. Sulawesi Timur? Jawabannya adalah C. Kalau ini tinggal dihafalkan aja ya. Soal nomor 17. Makanan tradisional berikut ini bernama titik-titik dari daerah Jawa. Apakah A. Garang asem, atau B. Getuk, C. Gudeg, atau D. Tiwul? Ini namanya tiwul ya. Tinggal dihafalkan. Nah, tiwul itu dari ketela. Makanan tradisional berikut ini terbuat dari A. Tepung beras, B. Tepung sagu, C. Tepung ketan, atau D. Tepung terigu? Jawaban yang tepat adalah B. Makanannya itu namanya bagea, kue tradisional dari Maluku, Maluku Utara, dan kota Palopo, Sulawesi Selatan, serta juga Sulawesi Tenggara. Bahan utamanya itu adalah tepung sagu. Soal nomor 19. Kerajinan tradisional berikut ini dihasilkan oleh suku A. Betawi, B. Dayak, C. Sumba, atau D. Batak? Jawabannya adalah D. Nama kain tersebut adalah ulos yang biasa diciptakan oleh masyarakat suku Batak. Soal terakhir, kerajinan tradisional berikut ini itu berasal dari Papua yang bernama A. Tasnoken, B. Taswamena, C. Taswamenoken, atau D. Tasnamewoken? Jawabannya adalah A ya. Itu tinggal dihafalkan. Itu namanya Tasnoken. Noken. Admin kurang yakin. Coba kalian bisa konfirmasi ke guru ya. Nah, dari 20 soal, kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, coba lagi latihan soalnya. Dipelajari lagi materinya, dan coba lagi latihan soalnya ya. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.